Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Tapi kali ini tidak akan nge-review film saya. Kita ngobrol-ngobrol hal santai dulu aja hari ini. Buat lo yang rutin nonton video Sinegrip, apalagi gue yang nge-host, mungkin sadar lah ya kalau beberapa waktu belakangan, mungkin setahun terakhir tuh gue makin sering nyobain series Indonesia tuh. Belum yang rutin banget, belum yang kayak film gitu, misalkan tiap ada yang baru ditonton gitu, belum kayak gitu. Tapi kuantitasnya tuh udah sangat-sangat nambah dibanding ya 2021, 2022. Dan itu sebenarnya bukan cuman karena niat gue doang sih, karena gue ngeliat memang kualitas series kita tuh pelan tapi pasti mulai naik. Nah, dan gue mulai tahu kalau series kita tuh kualitasnya naik, salah satunya ya berkat streaming service video tuh. Ini bukan gue ngiklan ya, tapi gue jujur ngomong kalau gue mulai tahu kalau ada series-series Indonesia yang bagus tuh salah satunya ya karena video. Yang awalnya gue tuh subscribe cuma buat nonton bola, nonton Serie A, terus kemudian ngecek-ngecek, oh ada series ini, series itu, ternyata bagus-bagus. Ya makanya buat gue tuh video termasuk streaming service yang kontribusinya cukup gede dalam perkembangan series Indonesia gitu. Bener-bener mereka aktif nelurin karya, terus ada series baru yang kualitasnya makin hari itu makin dibenahi. Itu buat gue punya kontribusi yang gede. Kalau gue ngelihat ini sejalan lah sama tujuan mereka sendiri buat jadi rumah cerita Indonesia gitu kan. Nah itu sejalan lah. Well, dan hari Kamis kemarin tanggal 29 Februari itu baru aja ada sebuah event. Mereka bikin event gitu, video membuat sebuah event online sih ya, yang judulnya adalah Rumah Cerita Bertabur Bintang. Nah, di sini gue pengen ngomongin event itu tuh, ngomongin santai-santai aja lah, bukan untuk di review atau di apa, ngomongin santai. Dan di situ video tuh ngasih bocoran tuh soal beberapa proyek series mereka di sepanjang tahun 2024. Gue tertarik ngomongin event itu karena buat gue event semacam itu penting. Mau itu ngurusin film, mau itu ngurusin series tuh penting ada gitu. Harus dibanyakin event kayak gini. Di Hollywood nih udah jadi sesuatu yang apa ya, yang rutin gitu. Mau lu PH apapun, streaming service apapun, event-event kayak gini tuh udah selalu ada. Nah di Indonesia ini perlu dibanyakin. Soalnya buat gue itu adalah cara yang lumayan efektif buat ngebangun hype. Jadi dari jauh-jauh hari penonton tuh udah tahu nih, oke, tanggal sekian ada film ini, tanggal berikutnya ada series itu. Jadinya mereka bisa nyiapin diri gitu. Nyiapin diri itu dalam arti mereka nyiapin waktu, nyiapin duit gitu. Kan nggak semua orang tuh nonton streaming service atau di bioskop tuh asal keluar duit tuh nggak ya. Banyak juga yang perhitungan banget, harus memperhitungkan pengeluaran. Nah, dengan adanya event-event kayak gini, itu orang pasti kebantu. Dan setelah ngeliat pengumuman kemarin, gue personally sih lumayan excited ya sama proyek-proyek yang diumumin si video ini. Jadi gue pengen berbagi excitement itu, mungkin biar lo juga pada ngerasain hal yang sama dan kemudian tertarik untuk makin rutin nonton series Indonesia, tertarik juga buat nungguin proyek-proyek yang diumumin. So akan gue bahas dan gue kupas secara tuntas, ya nggak tuntas-tuntas banget sih, kupas bahas secara santai aja 7 series original yang diumumin sama video di event kemarin. Ya kayak tadi gue bilang lah, siapa tahu ada judul yang menarik perhatian lu dan lu jadi nungguin, lu jadi siap-siap, bisa siap-siap dari jauh-jauh hari gitu. Jadi mari kita bahas satu persatu ya, secara random aja, nggak gue urutin secara ranking abjad atau apa, gue bahas secara random aja seingat gue judul yang mana. Oke, series yang pertama nih nggak perlu gue perkenalkan lebih jauh lah. Ini seriesnya udah tayang sejak tanggal 29 Februari kemarin, berarti di hari yang sama dengan event pengumuman dari video ya. Hype-nya juga udah lumayan kebangun. Dan gue juga udah bikin video review first impression ya, bisa lo tonton ini, yaitu Ratu Adil. Dan karena udah ada reviewnya, jadi gue gak akan bahas series ini lebih jauh sih. Langsung aja lah lu pada tonton video yang udah gue bikin. Langsung lu tonton di situ, lu akan tahu kira-kira ini series tuh seperti apa dan first impression gue gimana. Intinya sih setelah nonton 2 episode pertamanya, karena yang udah rilis tuh 2 episode ya. 2 episode pertama gue udah tonton, ya so far sih gue antusias buat tungguin kelanjutan series ini. Dan berikutnya, ini series yang cocok buat kalian penyuka drama romance remaja dan religi. Judulnya udah kelihatan banget nih, yaitu Santri Pilihan Bunda, bikinan Angling Sagaran, sutradara yang udah berpengalaman garap series romansa remaja sih. Ini yang main adalah Naura Ayu sama Fadi Alaidrus. Jadi kalau misalkan lu termasuk penyuka drama-drama religi yang pemainnya itu khususnya pemainnya tuh anak muda, bisa lo tonton. Gue sih sebenarnya kurang familiar sama yang ini ya, karena religi gue jarang nonton, tapi silahkan lah coba lu tonton besok kalau udah tayang. Nah, next ada series yang diadaptasi dari cerita Wattpad yang kayaknya lumayan terkenal nih, yaitu The Perfect Strangers.
Gue nih bukan membaca Wattpad ya. Kalau misalkan lo ada pembaca Wattpad mungkin bisa mengkonfirmasi seterkenal apa sih series ini, Wattpadnya seperti apa gitu. Nah kalau seriesnya sendiri nih case-nya gue lihat lumayan menarik nih. Ada Baby Sabina, Maxim Buttier sama Kevin Ardilova. Dan ceritanya juga nggak kalah menarik kalau gue cek sinopsisnya ya. Yaitu tentang perempuan bernama Alexa yang demi melindungi keselamatan ayahnya milih buat kerja bareng sama cowok bernama Ivan buat nyusup masuk ke keluarga cowok lain bernama Liam nih, gue lihat yang kaya raya dan punya influence kuat gitu. Jadi kayak ada 2 orang cewek cowok menyusup ke keluarga sebuah pejabat mungkin ya, ke rumah keluarga kaya gitu, menyusup ke sana. Dan di sana Alexa tuh mesti berpacu dengan waktu buat nemuin bukti apa gue nggak tahu. Itu yang bikin gue penasaran. Next ada series yang judulnya lumayan mancing rasa penasaran gue nih, yaitu Ular Tangga Darah tapi hanya dalam kurung gitu. Jadi kayak Darah H gitu, karena ini karakternya seingat gue namanya Dara gitu. Ini adalah misteri thriller bikinan sutradara Robby Ertanto. Nah, lu pasti familiar sama nama dia. Nih Robby Ertanto biasanya bikin film-film itu ya, film-film alternatif, film-film indie, film-film art house, kadang film surreal juga. Nah, kali ini dia bikin series thriller yang menarik nih. Jadi judulnya nih kayak tadi gue bilang ya, berasal dari nama karakternya yang namanya adalah Dara, dan dia itu tewas pas lagi KKN. Buset, serem banget anjir. Dia tewas pas lagi KKN gara-gara dibully dan main permainan ular tangga, di mana yang kalah itu harus lepas baju. Dan pas berusaha kabur dari situ, Dara malah digigit ular berbisa dan meninggal. Anjir, kasihan banget ya, udah dibully terus kemudian kalah ular tangga, suruh lepas baju, pas kabur digigit ular coy. Anjir. Dan setahun kemudian orang-orang yang ngebully Dara tuh mendadak mati satu persatu dengan meninggalkan pertanyaan, apakah yang membunuh mereka tuh adalah arwahnya Dara, arwah penasarannya Dara, atau ada orang lain? Nah itu dia. Ini so far nih yang paling tertarik untuk buat tonton sih. Apakah nanti pembunuhannya juga akan pakai format-format kayak ular tangga gitu, atau pakai format board game gitu, gue nggak tahu. Tapi judulnya tuh catchy, gue pengen nonton. Nah terus ada kelanjutan dari series yang tahun kemarin tuh sempat memancing kehebohan ya karena judul dan posternya, yaitu Open BO lagi. Ini adalah sequel dari Open BO tentu saja. Di sini Monty Tiwa masih jadi sutradara, tapi gue lihat nih case-nya baru nih. Case season pertama tuh masih balik sebenarnya. Wingky Wiryawan, Wulan Guritno tuh masih balik, tapi kayaknya yang kali ini jadi lead tuh bukan mereka. Mungkin jadi supporting aja gitu. Kalau leadnya nih gue lihat ada Naomi Saskia yang meranin karakter bernama Gina sama Darius Sinathrya sebagai Billy. Jadi ceritanya Gina ini cewek Open BO dan Billy adalah politisi muda yang karirnya cerah. Terus mereka tuh terpaksa bersandiwara gitu, bikin pernikahan palsu gara-gara ketangkep basah sama media lagi check in di hotel. Anjir. Aduh, apa politikus, hati-hati dong. Menarik sih, tapi dari denger sinopsisnya itu menarik, kedengaran lucu dan masih sejalan sama season pertamanya. Jadi tuh identitasnya masih dibawa, tapi ini nggak sebatas mengulangi cerita yang pertama gitu, tuh bagus. Selanjutnya ada satu lagi sequel, yaitu yang berjudul Suami Masa Kini season 3. Gue nggak bisa komen banyak sih soal ini, soalnya gue juga belum nonton 2 season pertamanya gitu. Gue belum nonton, gue nggak familiar sama franchise-nya. Tapi mungkin setelah ini gue bakal cobain deh. Soalnya gue baru tahu nih cast-nya diisi sama manusia-manusia kocak. Ada Ringo Agus Rahman, Tara Budiman, Marcel Darwin, Tanta Ginting, dan bapak-bapak idola kita semua. Siapa lagi kalau bukan Dwi Sasono? Ya gue kayaknya tertarik sih pengen nyobain di season 1. Soalnya nih gue lihat juga sutradaranya adalah Odi Ceharahap. Tuh gue selalu suka sama film-filmnya si Odi nih. Karyanya tuh identik sama jokes-jokes yang jokes-jokes yang terkesannya itu murah gitu ya, nggak yang elegan gitu, tapi lucu. Terus dramanya tuh kesannya juga kelihatan ringan, kelihatan kayak waduh nggak berbobot. Tapi begitu jalan ceritanya tuh makin kesini makin kuat dramanya. Biasanya malah emosional banget. And last but not least, judul ke-7 ini adalah yang paling unik kayaknya, paling beda. Judulnya adalah Zona Merah dan ini temanya zombie apokalips nih. Dibikin sama Siddhartha Tata sebagai sutradara, terus yang ngebintangin adalah Agni Nihak. Dan gue selalu suka sih sama cerita zombie, soalnya seru gitu. Walaupun banyak yang bilang waduh zombie tuh sekarang udah gitu-gitu aja, tapi selalu seru. Dan di Zona Merah ini kita bakal ketemu sama seorang buruh perempuan, kayaknya yang main Agni Nihak sih. Buruh perempuan yang lagi nyari adiknya yang hilang di tengah wabah zombie yang
menyebar gitu di daerah bernama Rimbalaya. Anjir, Rimbalaya, Rimba tuh kan hutan. Mungkin hutan besar kali ya kalau translate, gue nggak tahu laya artinya apa. Tapi intinya si buruh perempuan itu harus berpacu dengan waktu sebelum kota Rimbalaya berubah jadi zona merah yang diisolasi total. Oh, zona merah tuh maksudnya itu. Oke. Dan selain 7 judul tadi tuh sebenarnya ini masih ada beberapa proyek-proyek lain ya yang disiapin sama video. Ini gue ngeliat di medsos, di internet tuh masih ada judul-judul lain yang belum gue sebutin, kayak Happy Birthday. Bukan Happy Birthday sih, Happy Birthday ya. Happy Birthday yang dibikin sama Kunz Agus dan dibintangin Natasha Wilona, Emir Mahira sama Fadi Alaridrus. Ada juga Z, JKT48 sama Gracia JKT48 juga. Jadi wota-wota nih pasti pada antri nonton. Nih nyeritain tentang seseorang dengan kemampuan melihat ajal manusia. Oke. Terus ada Menduda yang dibintangin Gading Marten dan Niken Anjani. Ini sebuah drama komedi kayaknya ya. Ya, drama komedi tentang suka duka seorang duda. Anjir, suka duka menduda. Lucu sih tapi si Gading kayaknya bakalan mengejek dirinya sendiri dengan status duda dia sih di sini. Oke, menarik. Terus ada Generasi The Bee Gees. Nah, ini gue nggak tahu nih anak sekarang masih inget nggak sama filmnya, tapi ini kayaknya bakal ngelanjutin cerita film The Bee Gees. Itu film tahun berapa ya, 2006 apa 2007 gitu. Jadi gue nggak tahu nih anak sekarang familiar atau enggak. Bisa lo tonton di video juga, seingat gue nih ada nih. Di sini pemain-pemain dari film pertamanya kayak Tora Sudiro, terus Gary Iskak tuh balik lagi. Jadi kemungkinan ini adalah sequel ya. And then ada drama tentang pernikahan yang mulai hambar. Ini ngeri nih. Judulnya adalah Gelas Kaca, yang dibintangi Rai Hanun sama Rio Dewanto. Nih kayaknya drama pernikahan yang banyak itu ya, berantemnya, banyak pertengkarannya, panas gitu. Tapi karena yang main Rio Dewanto sama Rai Hanun nih kayaknya menjanjikan acting yang menarik nih. Oke, dari semua judul tadi yang udah gue sebutin, judul yang 7 tadi atau yang belakangan itu tambahannya, mana yang lu paling tungguin? Coba lu sebutin 3 deh. Lu pada sebutin 3 judul series video tadi yang paling lu tungguin tuh apa aja, beserta alasannya kenapa. Mungkin bisa juga lu tulisin, sebutin itu di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe video tuh, biar nanti pada saat seriesnya mau tayang gue udah tinggal nonton. Karena gue sering pengalaman kayak gitu tuh. Sering pengalaman gue mau nonton sesuatu, mau nonton bola, mau nonton series, mau nonton film, terus gue lupa belum subscribe. Jadi kayak ribet, masih harus top up dulu, subscribe dulu. Terus kadang tuh gue sialnya adalah kalau jam 12 malam ke atas kan ada sebuah bank yang selalu maintenance ya. Jadi gue kayak aduh belum bisa top up, belum bisa nonton gitu. Nah jadi cobalah subscribe dulu biar gampang, biar tidak ribet, biar bisa langsung nonton. Oke, dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip juga. Dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa lewat banyak cara. Ada Super Thanks, ada Saveria, ada juga join membership Cinecrip sesuai dengan tier pilihan kalian masing-masing. Dan thank you so much buat yang masih setia join. Kemarin kita udah melakukan live stream khusus member. Nanti di bulan Maret ini juga ada, di pertengahan bulan. Bisa lu join membership dulu biar bisa ikutan ngobrol-ngobrol. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di video-video berikutnya.